dengan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam satu sinkronus ya, satu frekuensi, dan kita belajar bersama-sama untuk mata kuliah pengantar untuk mata kuliah Al-Quran dan Hadis Pendidikan. Sebelumnya kita sudah ketemu ya ketika sosialisasi yang lalu ya, dan alhamdulillah hari ini kita masih sehat, bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah ini. Saya ucapkan selamat datang kepada sekalian, teman-teman semua pada mata kuliah ini. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Edi. Di Sirajul Fala itu yang paling singkat namanya saya. Ya. Kemudian saya ini di Sirajul Fala itu sejak 2007 ya, 2007, dan saya menjadi saya sebagai wakil ketua satu bidang akademik. Wakil ketua satu bidang akademik itu sudah 3 pimpinan ya, dari mulai Pak Sujana, kemudian Pak Dr. Darlina, dan sekarang Pak Kemudin. Jadi memang sudah cukup dari wakil ketua satu bidang akademik. Dan pada hari ini ya, saya juga perkenalkan, saya ini lulusan dari madrasah gitu ya, mulai dari MI, MTS, madrasah aliyah. Kemudian setelah madrasah aliyah saya kuliah di IKIP Jakarta ya, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan, kalau sekarang UNJ. Nah, namun saya nggak lulus di IKIP Jakarta, saya nggak lulus. Kemudian saya pindah ke UIN Jakarta. Di UIN Jakarta saya lulus tahun 2003. Setelah itu ternyata saya jadi guru, dipercaya jadi kepala sekolah di sekolah dasar Islam Terpadu di Cibinong. Dan akhirnya saya S2 dan S3-nya mengambil pendidikan lagi. Nah, artinya kalau seandainya memang saya tahu dulu akan jadi guru, ya saya nggak akan pindah ya, tapi memang sudah jadi guru. Dan alhamdulillah hari ini juga tetap jadi guru ya. Guru madrasah sudah sertifikasi, namun juga saya pindah ke dosen ya, jadi sertifikasi saya di guru juga sertifikasi, di dosen juga sertifikasi. Namun pilihannya adalah di dosen saat ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahmi. Karena itu kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saudara semua, saya sudah memperkenalkan diri ya. Mungkin saya izin untuk yang sudah hadir ini pada hari ini. Ini sudah hadir 11 orang ya. Yang pertama Pak Muhammad Nurdin. Ada Pak Muhammad Nurdin? Ada Pak Muhammad Nurdin. Oke, ada kemudian Pak Dani Khalis. Ya, Ada hadir, Ustaz. Hadir. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, khair. Gimana aktivitas seharinya? Aktivitas ngajar di SD di Citerep, Pak Dokter. Ngajar di SD apa? SD negeri? Swasta. Yayasan Oh, Usmania. swasta. Iya. Ya. Di mana Pak di SD swastanya? Di Citerep, Citerepnya namanya Pak? Usmania. Usmania. Oke ya, saya juga punya banyak teman-teman di Citerep itu. Karena dulu pernah sama-sama jadi guru gitu ya. Makasih Pak. Jadi Pak Usman adalah penting. Mata pelajaran apa Pak? Ngajar di kelasnya mata pelajaran apa? Gimana? Di kelasnya ngajar mata pelajaran apa? Saya di Tahfidzul Quran. Oh, Tahfidzul Quran. Berarti khusus SD Tahfidz ya? SDIT. TIT ya. Oke ya. Makasih Pak. Selamat datang di kelas
2B3. Oke, Ya. selanjutnya ini ada Pak Doski Saifuridwan. Ya, apa kabar Pak Doski Saifuridwan? Assalamualaikum Ustadz, Alhamdulillah Assalamualaikum sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Alhamdulillah. Aktivitasnya apa Pak seharinya? Aktivitas sehari-hari mengajar jadi guru PAI di SD Langansari Pak di daerah Cijeruk. Oh, Cijeruk. Masih aktif ya sampai hari ini? Masih aktif, kebetulan lagi libur Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semangat untuk guru-guru PAI. Alhamdulillah ya. Hmm. Oke, kemudian ada Fadli Zainuddin. Adalah Fadli Zainuddin. Iya, Pak dosen. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Pak dosen. Alhamdulillah. Aktivitas hariannya apa Pak? Aktivitas saya di SD Palasari 3 Pak dosen, Kecamatan Cijeruk. Oh, Cijeruk ya. Iya, Alhamdulillah. Pak dosen. Alhamdulillah ya Alhamdulillah kita di bisa. Cijeruk 9 siswa. Alhamdulillah ya. 9 Alhamdulillah, siswa juga kalau jadi semua itu gurunya hebat luar biasa. Ya, maksudnya yang daftar ke S2 ini 9 Oh, 9 orang ya. 9 orang Pak Masya, dosen. Alhamdulillah luar biasa ya. Kita ke sana ngabring bareng-bareng touring. Ya, Alhamdulillah nanti Iya. kita bisa silaturahmi, Iya, Pak kita dosen. bisa bertemu terkait Siap, dengan Pak dosen. pembelajaran kita ya. Mohon bimbingannya Pak dosen, bimbingannya. Ya, sama-sama. Saya juga perlu bimbingan dari Bapak Siap, sekalian Pak ya. dosen. Jadi kita sama-sama watawasobil hak, watawasobil Iya. ya itu. Nah, Pak dosen. Asih Pak Fali, makasih Siap, banyak. siap, Pak dosen, siap. Turnuhun. Kemudian ada lagi Pak Fazar Nopriansyah. Iya Pak Dokter, lanjut. Gimana kabar Pak Alhamdulillah. Fazar? Sehat ya? Sehat Pak Dokter, sehat. Alhamdulillah. Aktivitasnya apa Ya. Pak? Aktivitasnya ngajar di MI Pak di Bojonggede. Di Bojonggede, tetangga ya dengan Cibinong. Iya, Ya, tetanggaan guru Pak. Ya. MI. Sudah lama Pak mengajar? Baru 3 tahun Pak. 3 tahun, berarti sudah lama Pak. Oh, Ya, sudah sertifikasi ya? belum Pak, masih proses. Ya, tetap berproses saja insya Allah pada Insya Allah, waktunya. Ya, Amin. alhamdulillah ya. Sudah Iya, bisa gabung belajar sama-sama kita. Oke, kemudian ada lagi Pak Nurbani Adhari. Apa kabar Pak Nurbani? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak. Pak dosen. Selamat sore. izin. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Semangat. Ya, Siap. aktivitasnya Pak? Aktivitas sama salah satu rekan dari yang 9 itu, Pak. Dari Alhamdulillah. Kecamatan Ya, Tajur saya Alam bisa 1. silaturahmi dari Cijeruk ya. Ya, Bapak. Mohon Ya, arahan alhamdulillah. bimbingannya ya, Pak ya. Ya, siap. Sama-sama Pak. Kita belajar bersama-sama. Kemudian ada lagi Lahmudin. Ada Lahmudin. Assalamualaikum Pak. Oke, ya silakan Pak. Konsentrasi di jalan saja dulu, silakan. Mohon maaf diganggu ya. Kemudian ada lagi Setiawan Jody. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bapak dosen. Alhamdulillah ya, kabarnya aktivitasnya Pak. Saya mengajar di SDN Sukoharjo 01, tepatnya di Kecamatan Cijeruk Pak, bareng yang 9 orang ini Pak. Oh iya, yang 9. Jadi wali ya, 9 wali ini. Masya Allah. Mohon bimbingannya dan arahannya Bapak dosen. Ya, sama-sama ya, kita belajar, sama-sama belajar bareng-bareng ya. Siap Bapak. Kemudian ada lagi Taufik Sudais, ada Pak Taufik Sudais? Oke, ada lagi Muhammad Ghazali, ada Muhammad Ghazali. Ya, Ya, Assalamualaikum Pak Muhammad Ghazali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, nama- sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aktivitasnya apa Pak? Aktivitasnya santri Santri, di Al-Karimah. sudah- Al-Karimah. Sudah Iya. ngajar ya? Sudah ngajar di sana Ya. kan? Ya kebetulan orang tua di sini. Alhamdulillah ya. Ya. Salam sama Pak Kiainya Pak ya. Ya. Kebetulan nama saya Muhammad aja Pak. Muhammad Ghazali itu Muhammad ya Ghazali. Oh iya iya. dipanggilnya Momo. Dipanggilnya Oh, Momo. Iya. Ya, Ya, Pak mohon Mumu, bimbingannya selamat. Pak. Iya. Ya, sama-sama mohon ya. bimbingannya. Selamat datang, selamat bergabung
Kemudian ada lagi Pak Muhammad Nurdin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sedikit bapil nih Pak, Ya, batuk pilek ini. batuk Aduh pilek ya ya. Allah. Ya, Mudah-mudahan cepat sehat ya. aktivitas hariannya ngajar di mana Pak? Ngajar di SD Negeri Cinyoso 01 Kecamatan Cilengsi Pak. Oh Cilengsi, alhamdulillah ya. Iya. Kita Paling jauh bisa- kayaknya nih Pak. paling jauh ya. Insya Allah Pak, di kita ini paling jauhnya ada yang dari Madinah Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin di SD itu ada yang dari Madinah, alhamdulillah juga bisa ikut perkuliahan. Karena memang saat ini sudah jauh berbeda ya. Pembelajaran kita ini sudah jauh berbeda. Dulu sifatnya klasikal dalam satu kelas, tapi sekarang sifatnya adalah sinkronus. Ya, di mana kita bisa bergabung dimanapun kita berada, selama jaringan itu ada dalam satu frekuensi. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Siap, Ya, siap. Pak. Mohon bimbingannya Pak, mohon bimbingan. ya sama-sama Pak. Saya melihat ini merasa malu ya, karena bapak-bapak teman-teman semua di sini tentunya sudah sangat berpengalaman dalam proses pembelajaran. Tetapi walaupun bagaimana kita tetap berdiskusi ya, dan pendekatan pembelajaran kita adalah pembelajaran yang andragogi. Artinya pembelajaran orang dewasa, di mana kita atau saya terutama memahami bahwa saudara sekalian, teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi kita nanti berbagi pengalaman terkait dengan topik yang akan kita bahas pada mata kuliah studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Nah kemudian saya coba lihat kelas kita ya Pak ya. Kemarin sudah ada yang bergabung, total yang bergabung masih belum banyak di kelas. Ini kita sekarang menggunakan Google Classroom ya. Ini kelas S2 2B3. Nah ini kelas kita. Kalau kita lihat dari yang sudah bergabung ini ada 3 orang. Kalau namanya Adis ada di sini? Belum ada ya. Kalau Doski Saiful Ridwan? Ada Pak. Ada ya. Alhamdulillah sudah bergabung. Ini Muhairin sudah ada? Nah, belum ada ya. Hadir. Jadi alhamdulillah ya sudah bergabung. Ini bagi yang belum bergabung, saya bagikan linknya Pak. Linknya nanti di ada di chatnya, ada di chat di tanda ini ya, tanda apa nih? Tanda seperti orang SMS gitu ya. Saya kirimkan link kembali. Nah silakan nanti klik dan masuk menggunakan akun Google. Ya akun Google yang berbasis gmail.com. Nah nanti kita lihat. Silakan ini sudah saya kirim, nanti diklik, nanti silahkan untuk bisa bergabung di kelas. Nah sambil bergabung kita lihat dulu, nah sudah ada yang bergabung belum? Baru ada 3 ya. Nah coba saya refresh. Nah saya refresh dulu, sepertinya sudah ada tambahan. Jadi mohon maaf kalau di sini agak banyak yang bicara, maka saya menggunakan handset ya. Nah, kalau ada kesulitan nanti berkabar ke kelas. Bisa diklik nggak Bapak dan Ibu? Nggak bisa Pak, nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik linknya? Betul Pak. Coba saya ulangi lagi. Nah, orang kemudian ini sudah masuk ya. Ini sudah bertambah. Berarti sebenarnya bisa. Ya nanti link ini juga bisa saya kirimkan sebentar via WA juga bisa ya. Tapi kalau di WA nanti Bapaknya bisa bergabung mendownload dulu aplikasi Google Class-nya.
aplikasi Google Class-nya di di Play Store. Biasanya ada Google Classroom. Nah, nanti saya pandu lah ya. Kalaupun nanti tidak bisa bergabung, nanti silahkan bisa komentar di grup ya, di grup. Ya, oke, bisa berkomentar nanti di grup. Nah, kemudian ini sudah, alhamdulillah sudah ada yang bergabung lagi. Saya klik dulu. Oke, ya, padahal sebenarnya ini sistemnya sudah otomatis ya, tapi ketika masuk itu harus saya klik juga. Ya, berjalan baik. Nah, selanjutnya saya ulang lagi kelas kitanya. Ini sudah ada yang bergabung di kelas. Sebentar, saya lihat dulu di kelas kita. Nah, ini sudah nambah lagi ya. Sudah ada berlahan-lahan nambah. Ada 5. Nah, sudah ada nambah ya. Jadi linknya sebenarnya bisa diklik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti di kelas kita ini ketika nama kelas kita ini namanya kelas tadi Al-Quran dan Hadis Pendidikan 25, 26, 2B3, jamnya jam 16.00. Nah, di sini di kelas ini ada, kalau Bapak dan Ibu nih lihat pasti ada 3 ya. Karena di sini nilai. Kalau nilai itu paling yang dosennya yang bisa menilai. Nah, nanti di sini di materi pertama ya. Ini ada materi yang sudah disiapkan. Nanti Bapak dan Ibu kalau sudah masuk itu bisa mengklik materi ini. Nah, terutama pada saat ini kita bahas RPS. Nah, sekarang kalau terkait dengan masuk kelas agak sulit, diabaikan dulu aja. Kita konsen ke sini aja. Nanti bisa WA di grup, nanti saya pandu untuk bisa masuk ke kelas ya. Karena banyak caranya masuk di kelas, bukan hanya mengklik link, tapi juga bisa mengundang melalui email Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini ada presensi. Ini presensi ini yang kemarin ya. Maka saya edit presensi ini ya, saya edit dulu. Saya edit dulu ya. Karena presensinya untuk hari ini. Nah, hari ini kita masuknya sampai dengan jam 18. Nanti kalau Bapak dan Ibu masuk kelas, jangan lupa di kelas itu nanti klik di tugas. Setelah di tugas ini ada jawab kehadiran saudara. Setelah jawab kehadiran saudara nanti klik hadir ya. Seperti klik hadir. Ya, nanti batas akhirnya saya tambah lagi lah, takut nanti ada yang tidak bisa masuk. Jam 21 aja. Nah, nanti bisa klik hadir. Kalau ada yang belum bisa masuk. Batasnya, tenggatnya atau batas waktunya hari ini sampai dengan jam 9 ya, takutnya nanti ada yang belum bisa masuk ke kelas. Nah, nanti ketika klik hadir silakan saja, nanti kalau saya akan kasih nilai misalkan 100, nanti bisa dilihat di emailnya akan masuk nilai kehadirannya 100. Nah, nanti bagi yang belum silakan mengisi. Ya, kemudian selanjutnya kita akan bahas pada saat ini tentang RPS. Apa itu RPS? RPS itu kepanjangan dari Rencana Pembelajaran Semester, ya. Rencana Pembelajaran Semester. Nah, RPS pembelajaran kita karena memang pendekatan kita adalah pendekatan orang dewasa. Maka sistemnya nanti setiap mahasiswa membuat presentasi sesuai dengan tema perkuliahan. Tema perkuliahan kita ada totalnya adalah 16 tema. 16 tema itu
diambil dua ya. Diambil tiga lah. Yang pertama adalah hari ini kita orientasi perkuliahan ya. Ada orientasi perkuliahan. Nah ini ya pertemuan pertama kita memahami tentang orientasi perkuliahan. Paling tidak ada kriteria penilaiannya itu adalah kehadiran. Yang kedua adalah presentasi. Ketiga ada presentasi ya, kemudian UTS, dan yang terakhir adalah UAS. Nah kehadiran ini biasanya pastinya 35% ya. Kemudian untuk presentasi bisa 10%, kemudian UTS itu biasanya sekitar 20 ya, 3, 4, 5, 6. Maka UAS-nya adalah 35%. Nah, biasanya nilainya seperti itu. Nah, jadi total kehadiran kita dalam perkuliahan itu adalah 16 pertemuan. Seharusnya. Dan kalau terkaitan dengan SKS, satu SKS itu berapa? Satu SKS itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 3 SKS harusnya adalah 60 kali 3 atau 3 jam. Itu tugas belajarnya. Kemudian 3 jam tugas terstruktur dalam 1 minggu dan 3 jam tugas mandiri dalam 1 minggu. Itu hitungannya. Hitungan belajar jika 3 SKS. Nah, kemudian untuk presentasi nanti teman-teman semua, saya akan bagikan nanti siapa membahas apa, tergantung dari banyaknya anggota kelas. Nah, anggota kelas, coba kita lihat sudah bertambah belum? Anggota kelas kita sekarang 5. Coba saya refresh dulu. Ya, kita lihat dulu. Oke, sudah bertambah 7. Nah, nanti dalam proses berjalan nanti akan bertambah lagi ya. Nah, terus berarti kalau ada 7 RP-nya, maka nanti saya akan bagi 7. Karena ini persifatnya online, jadi saya cenderung presentasinya tidak berkelompok, tetapi mandiri. Karena kalau berkelompok, ya sepertinya seharusnya offline. Karena kita online atau pembelajaran daring, maka presentasinya sifatnya mandiri. Dengan apa? Biasanya teman-teman semua diminta untuk membuat PowerPoint ya. PowerPoint itu ya sekarang sifatnya sudah ketinggalan gitu ya. Ya silahkan saja bisa membuat file-file yang lain yang lebih menarik, yang jelas. Presentasi itu nanti sifatnya adalah wajib ya bagi teman-teman semua untuk bisa menampilkan presentasi dalam setiap pertemuan. Kenapa? Karena pertama tadi sudah disampaikan proses pembelajaran kita adalah andragogi, yaitu proses orang dewasa. Nah, artinya Bapak sekalian atau Bapak semua di sini sudah memahami terkait dengan proses pembelajaran. Nah, walaupun nanti dipadukan dengan tema yang sudah kita buat di sini. Tapi nanti lebih cenderung berdasarkan pengalaman, karena pengalaman itu sesuatu yang sangat penting dan kita bisa saling mengisi satu sama lain. Nah, adapun tema yang akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang, ya itu pertemuan yang akan datang. Berarti kita membahas tema tentang metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis pendidikan. Ya, misalkan pembelajarannya metodologi seperti apa. Kita kaitkan dengan konteks saat ini. Konteks saat ini itu seperti apa? Konteks di mana proses pembelajaran saat ini sudah mengalami revolusi, bukan hanya reformasi. Dulu kita hanya mengandalkan kelas, tapi sekarang sudah mengandalkan virtual, ya, sudah mengandalkan link,
sudah mengandalkan jaringan. Bahkan mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang, tidak hanya ruang kelas yang dibutuhkan, tapi ruang virtual. Nah, ini juga menjadi hal yang harus disikapi oleh guru-guru, termasuk guru-guru PAI. Karena pada intinya, guru-guru PAI itu adalah guru yang mengajarkan moral, etika, atau lebih kita sebut dalam literatur kita itu adalah akhlak. Di mana akhlak itu diterjemahkan sebagai halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Nah, akhlak ini yang paling utama ya bagaimana kita mewujudkan seseorang itu menjadi insan kamil. Itu tujuan pendidikan agama Islam. Nah, karena itu dalam konsep pendidikan Islam itu nanti ada istilah-istilah tarbiyah, ada istilah taklim, dan ada istilah ta'dib. Ini adalah 3 konsep yang tidak boleh dipisahkan dari PAI. Nah, bagaimana kemudian metodologi untuk tarbiyah? Di mana tarbiyah itu berorientasi pada proses, ya, proses. Nah, proses itu tidak sekali jadi, ya, karena proses itu adalah sebuah yang panjang, dan pendidikan itu adalah sebuah proses yang panjang. Nah, kemudian taklim itu adalah proses pembelajaran untuk memahami tentang aspek-aspek yang kita sebut dengan 3 hal, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada taklim, ada tarbiyah. Nah, kemudian yang ketiga itu dalam konteks PA itu ada ta'dib. Ya, ta'dib itu adalah akhlak. Jadi bagaimana kita ini mampu menerjemahkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena akhlak ini menjadi sesuatu yang penting, di mana setiap kita harus mampu memberikan contoh, ya, kepada peserta didik. Karena sekarang ini banyak ya orang yang berbicara, berkata, tetapi kadang-kadang memang untuk melakukan sesuatu itu adalah susah. Nah, maka kemudian di sini kita berusaha bagaimana setiap guru, terutama guru-guru PAI, menjadi manusia yang bisa memberikan contoh. Nah, kalau sudah sama-sama memberikan contoh, pasti akan menjadi sesuatu yang terbaik. Yang menjadi problem adalah di mana kita tidak bisa memberikan contoh. Dan pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang memberikan contoh. Karena dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya kalau kita ingin berislam yang baik, siapa yang kita contoh? Ya Rasulullah. Artinya pasti kita nggak akan bisa mencontoh Rasulullah. Nah, maka kemudian kita contohlah para sahabat. Pasti juga kita tidak bisa mencontoh sahabat. Contohlah tabi'in. Bisakah kita? Ya, kalau nggak bisa ya paling tidak kita mampu mencontoh dari guru-guru kita. Nah, kalau kita mencontoh guru-guru kita, maka teman-teman semua yang sudah menjadi guru, ini adalah orang-orang terpilih. Kenapa disebut dengan orang-orang terpilih? Ya karena dalam ajaran agama apapun, guru itu profesi yang sangat mulia. Ya. Di negara-negara maju, itu rata-rata guru itu profesi yang sangat dihargai. Dan mohon maaf ya, penghasilannya juga besar. Dalam setahun lebih dari 500 juta itu kalau kita lihat ya dalam berita-berita. Dengan dalam Islam itu sangat juga dihargai. Bahkan banyak kaul-kaul laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Kalau tidak ada guru kita nggak kenal guru. Kita tidak kenal Tuhan. Nah, oleh karena itu guru yang baik adalah guru yang mengenalkan konsep itu, tarbiyah, taklim, dan ta'dib, akhlak. Nah, kemudian selanjutnya, kapan kira-kira pertemuan kedua ini? Maka pertemuan kedua ini mulai kita diskusikan untuk minggu depan. Siapa orangnya nanti tinggal di kelas. Tinggal cek di kelas, saya akan upload di kelas siapa yang bertugas untuk membahas ini, untuk kita diskusi. Dan yang memimpin diskusi yang tercantum namanya nanti di sini. Ya, silahkan mencari sumber-sumber yang bereputasi ya. Nah, sumber-sumber yang bereputasi itu dari mana? Ini akan saya contohkan ya. Kalau dalam konteks saat ini,
proses pembelajaran itu kalau pada masa lalu mungkin kita banyak ya mencari buku ya sebagai referensi, tapi saat ini kita referensi cukup banyak. Buku-buku yang tadinya berjejer itu berubah menjadi ruang-ruang virtual, ruang-ruang maya, tapi kita bisa klik dan kita bisa baca. Nah, misalkan kita klik Bapak dan Ibu di Google Scholar misalkan. Google Scholar. Ditarik di Google Scholar ya referensinya. Nah, kebetulan ini contoh saya punya Google Scholar. Ya. Ketika kita punya Google Scholar ini ya terdetek ya karya-karya tulisan-tulisan kita ya. Nanti Bapak juga harus sudah mulai nih karena guru pun saat ini harus menulis. Nah, katakanlah ini Google Scholar punya saya. Ini sudah dikutip oleh sekitar lebih dari 100 orang lah ya. Nah, ini judul-judulnya, artikel-artikel yang ada di sini. Nah, misalkan kita ingin mencari apa sih kompetensi guru dan perspektif Islam, tinggal kita klik. Nah, nanti akan muncul jurnal yang terkait dengan hal itu. Atau misalkan belum punya, kita ingin mencari sumber di Google Scholar itu tentang apa? Tentang pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak di madrasah misalkan. Nah, nanti kita klik akan banyak sekali. Nah, ini ya judul-judulnya banyak. Nah, judul-judul ini adalah judul yang memang sudah dijadikan referensi. Bukan referensi, ini sudah tertulis di jurnal. Ketika sudah ditulis di jurnal, maka ini bisa kita jadikan referensi. Nah, nanti tinggal klik cari yang sesuai referensinya untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan diskusi. Nah, ini contohnya ya. Kalau ini sepertinya nih jurnalnya namanya Rayah Al-Islam, Pendidikan Akhlak pada Madrasah Ibtidaiyah Hidayah Lawadenok Depok nih, kebetulan Depok ya. Ini bisa kita baca. Nah, tapi saya tidak memperdalam ini dulu, yang penting kita bahasan kita dulu. Itu referensi kita bisa dari sini, bisa juga dari buku ya. Atau kita bisa cari juga di namanya Morabes. Morabes. Morabes itu apa? Itu punya Kemenag katanya. Morabes. Morabes salah ketik ini ya. Morabes Jurnal. Morabes Jurnal biasanya punya Kementerian Agama. Morarep. Atau kemudian Morabes tidak ada, kita ketik Morarep aja. Morarep Jurnal. Nah, ketika kita klik Morarep Jurnal, ini punya jurnal-jurnal Kementerian Agama. Jadi bukan Morabes. Bes itu sebenarnya dulu disebut Morabes, sekarang mungkin Morarep ya. Nanti ada jurnal-jurnal yang ada di Kementerian Agama di bawah lembaga-lembaga di bawah Kementerian Agama untuk terkait dengan penelitian yang sudah dituangkan ya. Atau misalkan kita cari di jurnal apa misalkan Sinta, Garuda Jurnal, kita klik Garuda Jurnal. Ini Garuda Jurnal, ini rumah jurnal Indonesia. Nah, Garuda Jurnal, nah kita klik Garuda itu Garda Rujukan Digital. Ada rujukan digital, bisa cari referensi ya. Kita juga bisa mencari referensi di sini terkait dengan bahasan perkuliahan, mata kuliah apapun ya, bisa kita cari di referensi jurnal. Ini namanya Garuda Jurnal. Di sini ada 5.345.512 artikel. Ada 5.161 publisher, ada 29.065 jurnal, conference, dan judul, tema-temanya, tema utama ya, ada 40 lebih. Misalkan kita mencari tentang akhlak gitu ya, dari sini, kita bahas tentang akhlak. Nah, maka nanti banyak tuh, judul-judul tinggal kita klik, misalkan ini kita klik, nah ini akan memunculkan jurnalnya, dan ini nanti akan bisa kita klik biblioteknya atau download originalnya, nanti akan bisa dijadikan rujukan. Nah, kemudian
selanjutnya nanti masih banyak yang harus dipahami, dipelajari. Salah satunya ketika kita menulis jurnal itu, ya menggunakan referensi, menggunakan Zotero atau Mendeley. Jadi kalau dulu kan kita ngetik ya, referensinya kita ambil satu-satu, tapi sekarang sudah otomatis. Nah itu proses pembelajaran yang saat ini, yang sudah jauh berubah dari kita belajar pada masa lalu. Nah itu ya yang tema yang pertama. Kemudian tema yang ketiga apa? Tema yang ketiga yang perlu kita bahas, ketiga ini berarti nanti pertemuan ketiga, maksudnya pertemuan ketiga bahasnya tentang etika dan moral. Membahas tentang etika dan moral dalam Al-Quran dan hadis. Kita cari, karena ini menilai Al-Quran dan hadis, maka kita cari bagaimana etika dan moral itu dalam Al-Quran dan hadis. Karena sebagian besar hadis itu bicara tentang etika moral. Misalkan ketika ditanya, siapakah muslim yang paling baik, yaitu orang yang menjaga lisannya, ya, dan seterusnya. Itu adalah terkait dengan akhlak. Kemudian yang keempat, nanti pendidikan akhlak atau karakter berbasis Al-Quran hadis. Ada nggak pendidikan Al-Quran yang pendidikan akhlak atau pendidikan karakter berbasis Al-Quran dan hadis? Ataukah akhlak dan karakter itu sama apa beda sih gitu? Ada lagi multikultural, sama nggak akhlak, karakter, dan multikultural? Nah, nanti kita bahas ya. Kemudian yang kelima, ini kita bahas tentang peserta didik, dan sarana pendidikan perspektif Islam. Nah, pendidik dan peserta didik, perspektif pendidikan Islam, itu nanti akan kita bahas ya. Saya maaf harus mengizinkan dulu ternyata. Ya, silahkan masuk. Ya, pendidik dan peserta didik dalam Islam itu seperti apa? Ngajar dulu ya, saya ngajar dulu. Iya, oke. Ya, oke. Pendidik dan peserta didik dalam Islam ini posisinya seperti apa? Nah, dalam Islam itu kan kita diajarkan untuk belajar itu tidak hanya dibatas oleh waktu ya, tapi minal mahdi ilal lahdi. Bahkan pendidikan itu dimulai dari pranatal, sebelum lahir. Pendidikan dimulai dari memilih pasangan. Pendidikan dimulai dari memilih makanan, ya itu yang penting juga dalam Islam itu. Maka kemudian hubungan antara pendidik dan peserta itu seperti apa? Nah, apakah seperti anak dan orang tua atau seperti apa? Yang penting yang dalam tradisi Islam ternyata pendidik dan peserta didik ini memiliki sejarah yang luar biasa ya. Kita lihat dalam sejarah-sejarah literatur pendidikan Islam itu cukup tinggi, di mana ada istilah sanad ya, ada istilah ijazah. Nah, istilah ijazah itu dalam Islam itu ijazah ya. Jadi apapun yang kita tulis itu harus punya referensi. Karena yang disebut dengan ilmu itu tidak berdiri sendiri. Nah, handphone yang kita pegang saat ini itu berawal dari telepon rumah. Tidak tiba-tiba muncul handphone seperti saat ini atau gadget seperti saat ini. Dan pembelajaran atau ilmu yang kita dapatkan itu juga punya silsilah. Nah, Islam sangat menjaga itu ya. Sangat menjaga itu. Nah, kemudian keenam kita bahas tentang pendidikan multikultural dalam perspektif Al-Quran hadis. Apa sih pendidikan multikultural itu? Ada nggak dalam Al-Quran tentang pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural itu pendidikan multibudaya. Maka kemudian isu-isu yang dikembangkan saat ini dalam kurikulum madrasah ya, dengan saat ini disebut dengan kurikulum cinta, MBC, KBC, kurikulum berbasis cinta. Kurikulum ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi didasari atas kondisi bangsa kita, kondisi masyarakat kita yang sebelum-sebelumnya itu banyak terpapar radikalisme dan terorisme. Dan ini tidak bisa dipisahkan di bidang politik. Nah, karena itu pendidikan multikultural adalah bagaimana kita menghormati budaya, menghormati keragaman. Dalam Al-Quran jelas sekali ya, Quran Al-Hujurat ayat 13 itu disebutkan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum
min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu adalah dasar. Ya, jadi kita jangan mempermasalahkan ras, mempermasalahkan suku, mempermasalahkan bangsa. Tapi yang harus kita rumuskan adalah bagaimana akramakum itu, takwa itu. Ya, bagaimana mewujudkan ketakwaan yang baik. Ya, karena pada dasarnya Allah sudah menciptakan kita dan itu harus sudah kita terima. Ya, Allah menciptakan kita laki-laki, ya kita terima sebagai laki-laki. Menciptakan perempuan, ya terima sebagai perempuan. Karena kata melawan itu ya akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Nah, bagaimana dalam pandangan multikultural terhadap perspektif Al-Quran memandang itu. Nah, kemudian ada lagi nih isu gender ya. Gender dalam Al-Quran dan hadis. Laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama ataukah berbeda? Bagaimana dalam hal menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, ini jelas nanti akan kita bahas dalam konteks pendidikan ya, gender dalam Al-Quran dan hadis dalam pendidikan. Kemudian juga gender dalam Al-Quran ini harus kita pahami secara utuh ya, karena memang banyak juga orang-orang yang sekarang ini merumuskan dan memahami gender itu sesuatu yang berbeda ya. Bahkan kalau kita gender itu adalah laki-laki dan perempuan, di negara-negara tertentu bukan hanya dua ternyata, bisa laki, bisa perempuan, antara laki-laki dan perempuan, mungkin antara perempuan dan laki-laki. Nah, itu juga beda itu. Jadi ini sangat terkait dengan konteks budaya dan nanti akan kita bahas dalam gender dalam Al-Quran hadis. Nah, kemudian yang ke-9 kita membahas tentang pendekatan psikologi. Psikologi adalah ilmu kejiwaan. Bagaimana Al-Quran memberi isyarat-isyarat wahyu terkait dengan pendidikan psikologi dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang ke-10 kita diperintahkan untuk apa? Tentang membahas keterampilan berpikir kritis. Ya, berpikir kritis dan dalam mempelajari Al-Quran hadis. Berpikir kritis itu adalah berpikir untuk bertanya. Nah, berpikir kritis ini menjadi kecerdasan yang menjadi kecerdasan yang harus dimiliki oleh setiap orang pada abad ini ya. Jadi abad revolusi industri pada saat ini sudah 5.0 dengan kecerdasan buatan. Nah, ini keterampilan berpikir kritis itu sudah menjadi kewajiban. Dan kenapa? Karena memang saat pada era 80-90-an kita sulit mencari buku, sulit mencari informasi. Bahkan kalau kita hanya membeli, saya ingat betul ketika semester 1 itu, ketika ingin cari berita aja, hari ini harus berjalan jauh ya ke kota untuk beli koran saja. Saat sekarang kita sudah kebanjiran informasi. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana memiliki kecerdasan critical thinking, berpikir kritis. Apakah sumber itu valid ataukah tidak? Dan mahasiswa S2 itu harus sudah punya rasionalitas yang baik. Artinya ketika menerima informasi jangan langsung dibagikan. Lihat dulu, cek dulu. Apakah informasi ini valid? Apakah informasi ini benar ataukah sebaliknya? Karena memiliki resiko yang besar. Ketika informasi itu salah, kita sebar. Maka jelas sekali isyarat Al-Quran ya, isyarat-isyarat hadis apabila datang kepada sebuah berita, fatabayyanu ya, cari kejelasan. Ternyata kecerdasan berpikir kritis itu sudah jauh ya diajarkan dalam Al-Quran. Nah, apalagi dalam Al-Quran ini banyak tantangan-tantangan. Ya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu kan diperintahkan kita untuk berpikir. Bahkan ada istilah ulul albab. Bahkan ditantang, bukan hanya menantang manusia tapi jin. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Nah, artinya ketika kita ingin mengakukan sesuatu ya harus dengan ilmu. Sampai sekarang kan manusia juga tidak paham begitu langit ya. Kalau langit-langit mungkin paham, tapi kalau langit karena ada pesawat yang naik terus ke atas, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya tapi nggak pernah mentok gitu. Padahal kita berada dalam jagat raya ya. Jagat raya ini
ada dalam galaksi Bima Sakti, ada banyak-banyak, ternyata galaksi itu juga bukan 2, bukan 3, tapi ratusan. Nah, maka kemudian disinilah pentingnya kita untuk berpikir kritis. Dan kalau kita bisa berpikir kritis, nanti akan menimbulkan pemahaman bahwa kita itu makhluk yang lemah. Akhirnya akan muncul sifat rendah hati ya, bukan rendah diri, rendah hati, kemudian akan mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-11 ini tentang pendidikan inklusif. Dalam Al-Qur'an ada nggak, dalam Al-Qur'an itu pendidikan inklusif, berkebutuhan khusus, orang-orang khusus yang perlu dididik ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian ada lagi pendidikan karakter yang ke-12 dalam Al-Qur'an. Adakah Isyarat Wahyu dalam Al-Qur'an hadis tentang pendidikan karakter. Kemudian ada lagi pendidikan kewirausahaan berbasis Al-Qur'an hadis. Ada lagi kemudian pendidikan moderasi beragama. Nah, pendidikan moderasi beragama ini menjadi salah satu visi ya, bagaimana mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Siapa yang membahasnya? Nanti mohon izin ya, saya untuk bisa membagi di grup ya, dan nanti akan saya upload di kelas. Nah, oke ya. Nah, kemudian sebab sekarang sudah ada 9 ini. Ada nggak yang masih kesulitan untuk bergabung di Google Classroom? Sedikit ingin tips Pak. Tadi saya coba nggak bisa masuk pakai yang chat, tapi pakai kode aja, itu ada di situ tertulis kodenya. Dimasukin aja kodenya. Oke, saya akan kodenya sudah tahu belum? Masuknya gimana, Pak Dokter? Ya, masuknya tinggal klik saja. Klik yang mananya? Klik link yang tadi saya berikan di kelas. Atau nanti saya kirimkan kodenya ya. Sebentar, saya kirimkan kodenya. Iya, Bapak, kodenya, boleh. Ini undangan. Ini terlihat nggak kodenya? Saya copy ya. Nanti kalau dia minta kode, kasih kode ini. Ini kode kelasnya, kalau dia minta kode ya, di copy saja, salin ke kelas. Atau kalau memang ada beberapa orang yang kesulitan, saya undang melalui email. Ada nggak yang belum bergabung, siapa? Belum, Dok. Ya, coba siapa? Nanti saya minta emailnya. Emailnya boleh di chat atau boleh disebutkan di sini. Jadi ada 3 cara ngundang ya, lewat link, lewat email, lewat kode. Kalau lewat email nanti bisa kirim di chat, boleh emailnya dikirim ditulis di chat, nanti saya kode masukkan. Nanti tinggal lihat emailnya, klik gabung. Ya. Oke, nanti kalau yang belum bisa bergabung, sepertinya nanti bisa chat saya atau di ruang WA ya. Jangan khawatir. Jangan Bapak nggak usah takut gitu ya, tenang saja untuk bergabung ke kelas. Nanti akan saya bantu dan bisa WA saya ya di grup kelas kita yang belum bisa bergabung. Dan materi-materi di kelas ini sudah saya siapkan, nanti tinggal klik materi untuk dipelajari ya. Dan saya juga nanti akan menambahkan kalau sudah ada rekaman untuk pertemuan kali ini ya. Nah, di sini ada RPS. Jadi materi-materi tadi itu ada di sini ya. Ada RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya. Ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pada pertemuan yang kedua nanti ya. Walaupun nanti pada pertemuan yang kedua sudah mulai ada yang presentasi. Nanti ini bisa diklik masing-masing. Nah, ini sudah ada file presentasinya sebenarnya ya. Tentang metodologi Al-Quran dan hadis pendidikan. Ini bisa dilihat di sini. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Walaupun nanti pertemuan yang akan datang sudah mulai presentasi. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Pak, Bapak, Ibu, ada yang diskusikan? Saya Dok. Saya dokter. Ya, silakan. Saya mau bertanya, itu yang mengambil referensi otomatis tuh
pakai apa ya tadi ya, dokter ya? Oke, referensi otomatis. Sebentar, ini ada yang WA, Enjang, sebentar dulu ya Pak ya, referensi otomatis. Saya tambahkan melalui email ya, Pak Enjang, nanti cek di emailnya. Saya undang melalui email. Silakan Pak Enjang. Referensi otomatis itu nanti proses berjalan Pak. Artinya sebenarnya untuk referensi otomatis, kita bisa menggunakan Mendeley. Yang seperti ini ya. Saya ini ada Mendeley nih. Ada Mendeley, artinya itu perlu pembelajaran dulu. Kita belajar bagaimana citasi Mendeley. Karena kalau citasi di ruang ini kita nggak akan cukup. Nah sekarang berproses saja dulu. Yang penting nanti pada saatnya nanti kita akan belajar ya Mendeley. Karena Mendeley itu citasi yang sifatnya otomatis. Jadi tinggal klik bibliografi secara otomatis nanti kita bisa masukkan jurnal-jurnal. Nah, sekarang kita lihat referensi di mana? Ke Google Scholar ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau punya akun Google, kita klik aja Google Scholar. Nah, kalau Bapak punya istilahnya lembaga yang berbasis misalkan org.go.id dan sebagainya, itu bisa didaftarkan menjadi punya akun Google. Ini contoh Google Scholar ya. Kita ingin mencari apa? Mencari jurnal apa? Misalkan mencari, ini satu dulu lah yang saya berikan saat ini. Walaupun mungkin banyak, ada Google Scholar, ada Sinta, ada Portal Garuda, ada Morarep, ada Morabase. Kalau untuk citasinya ada Mendeley, ada sistemnya ada apa Style, American Style, dan seterusnya. Nah ini di sini di Google Cendekia ini ya atau Google Scholar, kita ingin mencari apa? Kita bisa cari di sini misalkan tentang judulnya adalah hubungan antara disiplin belajar dan apa. Kita klik aja dan apanya, kita kosongkan. Nanti akan muncul. Nah, ini mengantarkan kita ke jurnal. Misalkan hubungan disiplin belajar dan konsentrasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Dan kita carinya hubungan antara disiplin belajar dan prestasi PAI ya, misalkan. Ada nggak sih? Kita klik di Google Scholar namanya. Nah, ternyata ada di sekolah SMA. Nah, contoh ini kita klik. Nah, kita klik. Nanti ini akan mengarahkan kita ke satu jurnal. Ya, ke satu jurnal. Kita lihat dulu ya. Ini lama nih connect-nya. Nggak nampil di layar, Dok. Oh, nggak nampil. Maaf. Sebentar. Ya, makasih ya. Oke. Kita klik Google Scholar. Ini masih loading. Ini kan Google Scholar ya, saya ulangi lagi lah. Ini misalkan kita Google Scholar seperti biasa lah. Ini akun Google, kita punya akun Google. Kita klik Google seperti ini, kita klik Google Scholar. Kalau bahasa Indonesia Google Cendekia ya, Google Scholar. Nah, nanti Google Scholar ini akan mengarahkan kita ke link untuk Google Scholar. Nah, ini ya. Nah, ini kita klik misalkan yang ini. Ini ada Google Scholar. Di konteks bahasa Indonesia namanya Google Cendekia. Nah, ini terlihat nggak layar saya? Terlihat, Dok. Terlihat ya. Misalkan kita ingin mencari jurnal apa, misalkan karena apa yang disebut dengan ilmu itu tidak berdiri sendiri. Termasuk juga Bapak nanti ketika menyusun tesis itu harus ada rujukan yang terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan. Misalkan Bapak meneliti tentang judul tesisnya hubungan antara prestasi dan disiplin belajar PAI di mana? Di sekolah. Nah, ini contoh umumnya ya. Tinggal kita klik.
Bapak teh lagi kuliah. Nah, tinggal Kuliah teh kan gini nih. Terus apa Cina tadi diundang melalui ini? ya panjang nanti bisa dibantu ya, tenang aja. Nah, terus nah ini kan contohnya seperti ini. Terlihat ya. Ini kan banyak nih. Totalnya. Referensinya banyak. Belum. Nah, referensinya itu banyak. Nah, referensinya kan banyak nih. Kita ingin mencari referensi dari satu sumber. Misalkan ini ya, pengaruh tata tertib sekolah terhadap disiplin belajar PAI di prestasi belajar disiplin belajar PAI dan prestasi belajar ada 2. Nah, ini contoh kita ingin jadikan referensi. Nah, ini nanti mengarahkan ke jurnal yang menerbitkan ini, ya. Kita lihat dulu. Nah, ini jurnalnya nih. Ini dalam bentuk tulisannya. Ini kan hasil penelitian orang lain. Nah, ini nanti hasilnya ada hasilnya. Hasilnya sebenarnya bisa kita lihat dari abstraknya yang untuk singkatnya. Kita lihat berarti hubungan antara sistem belajar dengan prestasi belajar menunjukkan hubungan secara searah, bukan hubungan timbal balik dengan nilai korelasi cukup yakni sebesar 0,299. Nah, ini sudah hasil penelitian. Ini bisa kita jadikan referensi, tapi penelitian ini bukan hanya hasil ini saja. Ada prosesnya, ada pendahuluannya. Nah, kalau kita tertarik, nah, kita bisa membaca lebih jauh ini, dan ini bisa dijadikan referensi dalam belajar. Ini kalau dari Google Scholar. Nah, itu aja dulu ya. Nah, dari Google Scholar. Satu lagi, kalau mau dari Sinta bisa Sinta Jurnal, kita lihat. Bukan Sinta ya, Garuda Jurnal. Nah, nanti ini juga nih jadi rujukan digital nih. Garuda itu Garda rujukan digital. Kita klik. Nah, di sini kita mau cari apa? Referensi judul-judul itu banyak sekali. Misalkan kita ingin mencari artikel yang terkait dengan akhlak. Akhlak. Kita klik saja. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan banyak tuh kalimat-kalimat kata kunci akhlak, hubungan akhlak dengan iman, Islam, dan seterusnya. Nah, ini juga untuk Bapak dan Ibu yang mau presentasi boleh mencari rujukan dari jurnal, karena saat ini ya rujukan utama itu dalam proses pembelajaran, dalam proses perkuliahan, dalam proses presentasi ya, itu bukan lagi hanya dari buku, tetapi dari jurnal. Nah, dari jurnal. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ini Pak, izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Ya Pak, untuk nanti insya Allah presentasi minggu depan Pak, di presentasi tersebut ada batas ini nggak Pak, mencari jurnalnya ada batasnya nggak Pak? Misalkan dibatasi jurnalnya 3 atau 5 gitu, apa bisa di... Ya, sebenarnya ya. Dalam dalam pembahasan tentang jurnal itu ada ininya, ada batasannya ya. Tetapi saya tidak membatasi dulu. Ya, silakan bahkan dengan jurnal yang hanya terindeks saja, klik link yang bisa itu silahkan. Tapi sebenarnya kalau jurnal itu kan ada Sinta 5, Sinta 4, 3, 2, 1. Nah, semakin kecil Sintanya itu semakin bagus. Nah, karena gini, sekarang kalau kita publikasi di jurnal Sinta 2 ya, atau Sinta 1, itu lumayan juga. Ya, harusnya kan yang menulis itu yang dibayar. Tapi saat ini yang membayar adalah yang menulis, jadi terbalik ini. Jadi nanti
saya tidak membatasi. Dan untuk presentasi jangan terlalu banyak ya. Ya cukup 7 slide lah atau 8 slide ya. Tapi namanya PowerPoint itu kan kekuatan poin-poin utama saja ya. Jadi yang utama saja yang kita bahas. Dan ini juga nanti bisa terbawa ketika saudara presentasi di tugas akhir tesis nanti ya. Jadi jangan sampai cetannya mahasiswa kemarin, kamu bikin presentasi berapa halaman? 25 nggak mungkin lah, saya bilang. Itu paling sedikit 10 aja. Judul, masalah, ya kalau memang ada permasalahan, dan jawaban itu aja, fokusnya. Ya. Oke, sampai sini ada lagi Pak? Karena kalau saya batasi, Satu lagi Bapak. Kasihan. Ya, silakan Pak Nurbani. Satu lagi Bapak. Nanti presentasinya itu di dalam presentasi tersebut harus mencantumkan catatan kaki nggak Pak dari jurnal tersebut? Ya seharusnya memang ada, referensi harusnya ada. Dan sekarang ini kalau karena yang sifatnya PowerPoint itu kan kita hanya mengambil poin-poin utama. Kalau referensi secara keseluruhan itu biasanya ada dalam sebuah paper atau makalah. Nah, karena saya tidak mewajibkan makalah tapi presentasi saja, ya presentasi saja, maka tidak boleh sih menggunakan referensi, tapi tidak selengkap referensi di paper. Nah, kalau pakai paper, maka nanti saya seharusnya buat template. Kalau saya buat template, maka nanti akan membatasi. Misalkan saya bilang harus time New Roman, ukuran 12. Arabnya harus 16. Model citasinya apa? Bibliografinya, ini kan repot. Iya, siapa Pak? Ya, sekarang dibiarkan dulu aja. Nanti sedikit-sedikit sampai nanti semester ke depan, nanti sambil memahami apa itu Zotero, apa itu Mendeley, sehingga menulis itu menjadi mudah. Nah, itu mungkin nanti sedikit-sedikit dulu ya. Nanti sambil dalam proses perjalanan kita belajar itu. Ya, makasih Pak Nurbani. Ya. Oke, untuk sementara ada lagi? Makasih Pak ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Saya pikir hari ini Bapak Ibu semuanya terlihat muka-mukanya lelah ini. Belajar dari jam berapa ini. Tapi yang jelas hari ini kita ya belajar. Memang lan tanalul mazna illa bita'ab kan gitu ya bahasanya ya. Tak akan bisa diraih kesuksesan itu tanpa jerih payah. Nah, nggak apa-apa sekarang kita lelah, mudah-mudahan nanti mendapat hasilnya yang terbaik. Yang jelas nanti teman-teman semua, Bapak yang ada di sini, kalau seandainya belum masuk kelas, ya WA saya aja ya. Karena nanti ini akan saya tutup, dan nanti kalau ada rekamannya akan saya publikasi di kelas. Jadi kalaupun ada yang belum masuk kelas, silahkan nanti bisa WA saya, emailnya, karena tadi sudah terlewat ya. Di pesannya sudah terlewat, nanti bisa WA saya atau di grup saja untuk dimasukkan ke kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.